teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rosa Mulyasari di channel Belajar Bareng Rosa. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai penentuan fungsi hantar sistem pengendali terkhusus untuk alat pengendali aras. Materi ini merupakan lanjutan atau materi bab 3 dari praktikum pengendalian proses. Nah, sebelumnya jangan lupa buat like video ini, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa buat subscribe channel Belajar Bareng Rosa. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rosa Mulyasari. Nomor induk mahasiswa aku 1931410022. Aku dari kelas 2A di 3 Teknik Kimia. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai pengerjaan LKM atau lembar kerja mahasiswa untuk penentuan fungsi hantar sistem pengendali terkhusus untuk alat pengendali aras. Langsung aja yuk kita ke materinya. Nah teman-teman, ini merupakan tampilan dari LKM atau lembar kerja mahasiswa untuk praktikum pengendalian proses. Di sini aku akan menjelaskan mengenai alat pengendali aras. Dari data hasil pengamatan, didapatkan nilai persen PO1-nya sebesar 40% dan persen PO2-nya sebesar 60%. Kemudian juga ada data waktu dan persen PV selama proses terjadi. Kemudian di sini kita isikan persen PV1 sebesar 19,84 yaitu saat T-nya masih 0. Kemudian persen PV2-nya saat persen PV-nya mulai stabil, yaitu saat T terakhir. Di sini saat T sebesar 220, maka persen PV2-nya sebesar 46,49%. Kemudian kita isikan delta persen PO sama dengan persen PO2 dikurangi persen PO1. Didapatkan hasil sebesar 20. Kemudian delta persen PV sama dengan persen PV2 dikurangi persen PV1, didapatkan hasil 26,65. Selanjutnya kita masuk ke grafik hasil pengamatan. Di sini berdasarkan data dari tabel kita buat grafik dengan sumbu Y merupakan persen PV dan sumbu X merupakan waktu dalam satuan skor. Kemudian kita dapatkan grafik berwarna kuning bulat-bulat ini. Kemudian langkah pertama yaitu kita membuat garis putus-putus dari mulai awal PV-nya hingga garisnya menjadi stabil. Kita garis, kemudian kita buat garis singgung yang menyinggung grafik berwarna kuning ini. Setelah itu kita membuat garis singgung ini yang kita tarik sampai dia memotong garis putus-putus yang kita buat tadi. Kemudian titik perpotongan ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita lihat berapa nilainya. Nah, selisih dari dua titik ini kita sebut sebagai nilai tau. Nah, di sini merupakan delta CS. Delta CS nilainya sama dengan delta persen PV yang tadi sudah kita tentukan, yaitu sebesar 26,65. Kemudian di sini nilai tau kita hitung menggunakan rumus cm terbaca dibagi dengan total cm dikali dengan total nilai. Yang pertama kita buat dulu datanya, kita tuliskan bahwa total waktu sumbu X di sini ada 250 sekon dan total cm sumbu X sebesar kita ukur menggunakan penggaris virtual, didapatkan nilai 14,1 cm. Yang pertama-tama kita menghitung nilai KP dengan rumus delta CS per
delta persen PO. Delta CS-nya tadi ada 26,65 dibagi dengan delta persen PO yang tadi sudah kita hitung sebesar 20, didapatkan hasil 1,33% per persen. Kemudian nilai tau kita hitung menggunakan rumus cm terbaca dibagi dengan total cm dikalikan dengan total nilai. Di sini cm terbacanya sebesar 6,5 dikurangi dengan 0, jadi selisihnya 6,5 dikurangi 0 dibagi dengan total cm 14,1 dikalikan dengan total nilai sebesar 250, sehingga didapatkan nilai 115,25 sekon. Kemudian nilai TOD-nya sebesar 0 karena di sini data diambil saat tepat terjadi perubahan persen PV, sehingga tidak terdapat nilai dead time, sehingga didapatkan nilai tau D-nya sebesar 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin A2. Karena tidak terdapat nilai TOD, maka kita menggunakan rumus first order dengan rumus GS sama dengan KB per tau S ditambah 1. Di sini kita masukkan GS sama dengan KB-nya 1,33, kemudian tau-nya 115,25 dikalikan dengan S ditambah dengan 1. Ini merupakan fungsi transfer dari data tersebut jika kita menggunakan metode 1. Selanjutnya kita masuk ke bagian B1, grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Di sini untuk mengerjakannya kita terlebih dahulu menentukan data 0,632 kali delta CS ditambah PV1. 0,632 dikalikan dengan delta CS yang sudah kita hitung tadi sebesar 26,65 ditambah dengan PV1, di mana PV1 nya sebesar 19,84%. Kemudian nilai 0,632 kali delta CS ditambah PV1 didapatkan sebesar 36,68%. Nah, nilai ini masih dalam bentuk persen, kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. Dengan rumus nilai dibagi dengan total nilai dikali dengan total sentimeter. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu total persen PV pada sumbu Y-nya berapa. Di sini ada 50 dengan total sentimeter sumbu Y kita lihat sebesar 8,5 pada penggaris. Kemudian total waktu sumbu X sebesar 250 dan total sentimeter sumbu X sebesar 14,1 cm bacaan pada penggaris. Nah, nilai yang didapatkan dari perhitungan ini sebesar 36,68% masih dalam bentuk persen, kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. Caranya, nilai ini dalam bentuk persen dibagi dengan total nilai pada sumbu Y yaitu 50 dikalikan dengan total sentimeter pada sumbu Y yaitu 8,5 cm, sehingga didapatkan hasil sebesar 6,24 cm. Nah, kemudian di sini kita tentukan letaknya 6,24 cm. Kira-kira dia berada di sini, kemudian kita tarik dia sampai mengenai garis atau grafik berwarna kuning ini, kita tandai, kemudian kita tarik garis dari titik ini ke atas dan ke bawah. Kemudian kita buat garis singgung yang bermulai dari titik ini atau garis dari titik perhitungan tadi, kita garis ke bawah, kita singgungkan dengan grafik, kemudian hingga memotong garis putus-putus
dan kita hitung berapa nilainya. Di sini didapatkan nilai 4,1. Kita akan gunakan untuk menghitung nilai tau. Nah, di sini nilai taunya yaitu selisih dari dua titik ini ya. Jadi 4,5 dikurangi 0, maaf tadi bacaannya 4,5 dikurangi 0, kemudian dibagi dengan total cm pada sumbu X yaitu 14,1 dikalikan dengan total nilai pada sumbu X yaitu 250, didapatkan hasil sebesar 79,79. Nah, kemudian untuk menghitung todenya kita tentukan todenya sama dengan 0 karena tidak ada datetime pada data, sehingga nilai todenya sama dengan 0. Kemudian masuk ke B3 yaitu menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin B2. Di sini karena tidak ada nilai tode, kita menggunakan rumus GS sama dengan KP per TO S plus 1. Jadi nilainya kita masukkan, KP-nya 1,33, kemudian TO-nya 79,79 S ditambah dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke C1 yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Nah, di sini hampir sama dengan metode 2, tapi di sini kita hitung ditambah rumus 0,283 kali delta CS ditambah dengan persen PV1. Delta CS-nya tadi sudah kita hitung sama dengan delta persen PV, kemudian delta persen PV1-nya tadi juga sudah kita hitung sebesar 19,84%. Nah, di sini kemudian didapatkan nilai dari perhitungan ini sebesar 27,38. Dari nilai ini kita ubah karena ini masih bernilai persen, kita ubah menjadi sentimeter dengan rumus nilai ini dibagi dengan total persen PV sumbu Y 50 dikalikan dengan total sentimeter sumbu Y 8,5, didapatkan hasil sebesar 4,65 cm. Kemudian untuk nilai KP sama ya, rumusnya seperti di awal tadi yaitu delta CS dibagi dengan persen delta persen PO. Jadi untuk nilai KP untuk metode 1, 2, dan 3 nilainya sama. Kemudian nilai ini perhitungannya sama seperti metode 2. Kemudian dari perhitungan ini kita dapatkan nilai 4,65 cm. Kita lihat menggunakan penggaris 4,6. Kira-kira ada di sini. Kemudian kita tarik sampai mengenai grafik, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di metode 3 ini kita tidak menggunakan garis singgung. Jadi langsung saja kita hitung T1 dan T2-nya. Untuk menghitung T1, kita lihat di sini bukan selisih titik 1 dan titik 2, tetapi mulai dari angka 0. Jadi T1 kita lihat di sini dia berapa jaraknya dari 0. Selisihnya yaitu 1,8. Kemudian dimasukkan rumus 1,8 karena di sini ada di sumbu X, berarti kita acuannya ke sumbu X ya. Jadi ini 1,8 dibagi dengan total centimeter pada sumbu X yaitu 14,1 dikalikan dengan total waktu sumbu X yaitu 250, didapatkan hasil 31,91 sekon. Kemudian untuk T2 kita menggunakan titik yang lebih panjang atau selisihnya lebih besar. Kita lihat
lihat selisihnya sebesar 4,5. Dimasukkan rumus 4,5 dibagi dengan total cm sumbu X 14,1 dikalikan dengan total waktu sumbu X 250 sekon, sehingga didapatkan hasil 79,79 sekon. Kemudian kita menghitung nilai tau. Nilai tau rumusnya yaitu 3/2 dikali dengan T2 dikurangi dengan T1. Jadi rumusnya ini ya, 3/2 dikalikan dengan T2 dikurangi T1. Jadi T2 dikurangi T1 dulu, baru dikalikan dengan 3/2. Didapatkan hasil tonya 71,81. Kemudian kita menghitung tau D dengan rumus T2 dikurangi dengan tau. Didapatkan hasil 7,98. Kemudian nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Karena di sini ada nilai tau D, maka kita menggunakan rumus GS sama dengan KP E pangkat tau DS per tau S plus 1. Dimasukkan nilai K-nya 1,33, kemudian nilai KP-nya 1,33, kemudian E pangkat min tau D-nya 7,98, karena di sini min, kita beri di sini min 7,98 S per tau S-nya 71,81 S ditambah dengan 1. Cukup sekian pembahasan materi pengerjaan LKM penentuan fungsi hantar sistem pengendali terkhusus untuk alat pengendali aras. Dan jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Aku mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.